Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview salah satu aplikasi desain grafis berbasis vektor, yaitu Adobe Illustrator. Adobe Illustrator. Adobe Illustrator adalah buatan software dari perusahaan Adobe. Seperti pada nama desain aplikasi ini juga biasa digunakan oleh profesional desain grafer untuk mendesain logo, flyer, baliho, poster, icon, ilustrasi, dan masih banyak lagi. Lalu apa sih Adobe Illustrator itu? Nah, Adobe Illustrator itu merupakan program pengolah grafis yang berbasis vektor. Nah, karena aplikasi ini berbasis vektor, jadi sangat cocok untuk digunakan dalam pembuatan ilustrasi ataupun logo. Karena kualitas gambarnya akan terjaga dan tidak akan pecah meskipun diubah-ubah ukurannya. Nah, selain itu, aplikasi Illustrator ini bisa diintegrasikan ke aplikasi Adobe lainnya loh, sehingga untuk mobilitas dan efisien perpindahan proyek sangat dimudahkan, seperti Adobe Illustrator dengan Photoshop, Adobe Illustrator dengan After Effects. Nah, tapi tidak semua laptop dapat menjalankan aplikasi Adobe Illustrator ini ya, karena butuh beberapa spesifik khusus untuk mendapatkan aplikasi ini. Oke, sekarang kita udah di aplikasinya ya, aplikasi Adobe Illustrator. Ada yang mungkin beda versi ya. Oke, di sini langsung aja, di sini paling atas ada main menu. Nah, yang kedua ada control panel. Selanjutnya sebelah kiri ada tools bar. Nah, habis itu di sebelah kanannya ada panel document area. Nah, dan yang paling utama yaitu adalah artboard. Ini adalah tempat untuk kita membuat shape atau art lainnya. Nah, icon yang pertama yaitu pen tool. Tool inti dari Adobe Illustrator ini bernama pen tool. Dengan pen tool kita bisa menggambar hampir dengan sebuah bentuk yang bisa kita kreasikan dengan imajinasi kita masing-masing. Karena pen tool ini memiliki beberapa opsi untuk mengkreasikan garis dengan sangat leluasa dan bebas. Biasanya juga dibuat untuk pembuatan logo, kartun dari wajah seorang, dan masih banyak lagi ilustrasi lainnya. Namun cara penggunaan pen tool ini dibutuhkan waktu jam terbang yang sedikit agak lama, karena penggunaan sedikit yang membingungkan, tapi ya dapat menghasilkan yang bagus, yang menghasilkan yang optimal. Nah, yang kedua yaitu Pathfinder, yaitu tool ini biasa digunakan untuk mengkombinasikan dua bentuk agar bisa menjadi satu kesatuan yang kita inginkan. Namun, tools ini perlu membuat shape terlebih dahulu dengan rectangle tools atau bola tools pembentuk bentuk lainnya. Bisa juga dengan pen tool sih. Nah, tools ini juga memiliki banyak jenis untuk mengkombinasi bentuknya. Yang paling sering dipakai tuh antara lain Unis dan Divide. Nah, fungsi dari Unis ini punya seperti menggabungkan dua jenis bentuk shape menjadi satu kesatuan. Sedangkan Divide ini memiliki fungsi untuk memisahkan dua bentuk yang awalnya numpuk menjadi terpisah. Ada shipping mask. Nah, tool ini berguna banget untuk kita menyeleksi bagian tertentu untuk ditampilkan pada desain kita, karena kadang kita mendesain ingin menghilangkan atau menyeleksi bagian tertentu. Oke, yang selanjutnya left trace. Tool ini powerful banget karena bisa membuat gambar yang awalnya berupa bitmap menjadi vektor, sehingga menghasilkan objek yang dapat terpisah dengan cara tracking, sehingga kita bisa mengubah warna maupun bentuk dari gambar tersebut. Biasanya dilakukan pada saat ingin mencoba mengubah bentuk atau warna dari logo yang sudah menjadi gambar, sehingga dapat digunakan kembali dan dapat diubah kembali dari segi bentuknya dan warnanya. Sebelum ada fitur ini, biasanya desainer harus scanning dahulu satu persatu menggunakan pen tool untuk mendapatkan sebuah bentuk serupa pada referensi yang diinginkan. Namun dengan fitur ini dapat dengan mudah mendapatkan hanya dengan satu klik saja. Nah, selanjutnya blend tools. Fitur blend ini memiliki fungsi mencampurkan dua objek atau lebih menjadi kumpulan banyak objek yang tercampur, sehingga menghasilkan bentuk baru dari kumpulan objek tersebut. Memang fitur ini dapat memudahkan desainer untuk mendapatkan repetisi objek dengan mudah.
tanpa membuat manual satu persatu dari objek tersebut. Jadi, pada dasarnya, aplikasi vektor apapun dapat digunakan untuk mendesain, namun tinggal bagaimana kita dalam menguasai aplikasi tersebut. Maka, pilihlah satu aplikasi yang paling nyaman dan tekuni hingga mahir.